galau menghinggapi hati Wali Paidi dan kepalanya tiba-tiba saja pusing. Pasti ini ada yang ngerasani, gosipin aku. Wali Paidi menselonjorkan kakinya lalu menyandarkan tubuhnya di tiang langgar miliknya. Ketika Wali Paidi mau beranjak dari duduknya, datanglah seorang tamu yang langsung nyelonong masuk dan mendekati Wali Paidi. Ketika si tamu sudah dekat dengan Wali Paidi, tiba-tiba saja, huek, juh, si tamu dengan semangat meludahi Wali Paidi. Wali Paidi kaget bukan kepalang. Siapa si tamu ini, kok tiba-tiba saja meludahi aku, batin Wali Paidi. Huek, juh, si tamu meludah lagi, kali ini mengenai mata Wali Paidi. Wali Paidi diam saja. Dengan ujung bajunya dia mengusap ludah yang mengenai wajahnya. Dengan bekacak pinggang si tamu ini mengangkat wajahnya lalu menunduk lagi dan huek juh, si tamu mengeluarkan semua ludahnya. Wajah Wali Paidi jibrat ludah semua. Wali Paidi mulai menangis. Dengan perlahan Wali Paidi mengusap lagi wajahnya, lalu dengan lembut Wali Paidi bertanya kepada si tamu, "Siapakah Tuan?" Si tamu dengan tersenyum menjawab, "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu, karena orang-orang banyak yang memuji, kalau kamu adalah orang yang sabar, makanya Allah menyuruhku untuk membuktikan apakah benar pujian orang terhadapmu. Dan ternyata benar, kau memang orang yang sabar," jawab orang itu lalu ngeloyor pergi. Wali Paidi hanya tertegun, dan tidak begitu lama datang lagi orang yang sangat perlente. Wajahnya ganteng, gagah dan memakai setelan jas dan berdasi. Sungguh gagah dan ganteng sekali setelah turun dari mobil mewahnya. Si tamu mendekati Wali Paidi dan dengan tersenyum si tamu ini duduk di dekat Wali Paidi. "Mas, maaf mengganggu sebentar, bisa minta duitnya Mas, ATM saya tadi hilang, buat beli bensin Mas," kata si tamu. Wali Paidi memandang si tamu dengan heran, "Minta berapa?" tanya Wali Paidi. "Sedikit Mas, 1 juta saja," jawab si tamu. "Wah, kalau segitu gak punya aku," jawab Wali Paidi. "Ya berapa saja, pokoknya ada," pinta si tamu. Wali Paidi agak ragu, tapi dia membuang jauh-jauh perasaan itu. Bagaimanapun dia harus menolong orang yang butuh pertolongan, gak peduli siapapun itu. Wali Paidi menurunkan kopiahnya dan mengambil uang dari selipan kopiahnya. Tanpa dihitung dia menyerahkan semuanya. Dengan tersenyum sumringah si tamu menerima uang pemberian Wali Paidi. "Terima kasih, ternyata benar pujian orang-orang terhadapmu, kamu adalah orang yang dermawan," kata si tamu. "Siapakah Tuan?" tanya Wali Paidi. "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu," jawab si tamu lalu ngeloyor pergi seperti tamu yang pertama. Wali Paidi menunduk. Dia sadar sekarang, mengapa hatinya jadi galau dan kepalanya jadi pusing. Ternyata banyak orang yang ngerasani dengan memuji-muji dirinya. Dia tahu bahwa Allah lah yang pantas dipuji. Allah lah yang maha penyabar, Allah lah yang maha dermawan, Allah cemburu dan mengutus malaikat mengujiku, karena banyak yang memuji aku sebagai orang yang sabar dan orang yang dermawan. "Assalamualaikum," Wali Paidi tersadar dari tafakurnya, setelah mendengar suara orang yang mengucapkan salam kepadanya. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi berdiri. Di depan Wali Paidi wanita yang sangat cantik, memakai celana ketat dengan atasan baju longgar lengan panjang putih, dan memakai kerudung ala kadarnya, tampak rambutnya yang berkilau kemerahan. "Kenalkan nama saya Mulan Jamila," ucap wanita ini dengan genit sambil menyodorkan tangannya. Wali Paidi terdiam dan membatin. Ujian apa lagi ini? Diuji apa lagi diriku ini? Wali Paidi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia anak terakhir. Kakaknya yang pertama namanya Soleh, dan sekarang dia jadi kiai di daerah Kediri. Punya pondok salaf kecil, yang hanya ramai ketika bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya, kalau bulan Ramadan banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan, hanya untuk menghatamkan beberapa kitab. Karena kalau ngaji pas bulan Ramadan, ngaji kitabnya super cepat yang bertujuan memang untuk menghatamkan bukan untuk kepahaman. Soleh kakaknya Wali Paidi ini memang sangat cerdas dan pintar. Sejak lulus madrasah ibtidaiyah, setingkat SD, dia sudah mondok. Dia selalu dapat ranking di kelasnya, sehingga tidak heran ketika dia lulus dia diambil menantu seorang kiai di daerah Kediri. Dan setelah ayah mertuanya wafat, dialah yang meneruskan menjadi pengasuh pondok pesantren peninggalan mertuanya. Sedang kakak perempuannya menjadi istri seorang kiai besar di daerah Jawa Tengah.
Kakaknya ini memang cantik, kulitnya putih seperti ibunya dan wajahnya elok kearab-araban seperti bapaknya. Kakak perempuannya ini sering dan berkali-kali ketika pulang meminta orang tuanya untuk tinggal dengannya, pindah ke Jawa Tengah. Dan kemauan kakaknya ini sangat didukung keluarga suaminya. Kebetulan keluarga suami kakaknya ini kaya raya. Bukan karena pondoknya yang besar, tapi keluarga suami kakaknya ini mempunyai kebun teh yang berhektar-hektar luasnya. Tapi orang tuanya tidak mau menerima tawaran kakak perempuannya ini, mereka sudah bahagia melihat anak mereka bahagia, itu alasan mereka. Kakak perempuan Wali Paidi ini, juga sejak kecil sudah berangkat mondok di pesantren di daerah Jawa Tengah. Dan ketika lulus kakaknya ini diambil menantu oleh pengasuh pondoknya. Sedangkan sejak kecil Wali Paidi selalu di rumah. Ketika ditawari untuk mondok dia tidak mau. Wali Paidi masih ingin berbakti kepada orang tuanya, karena orang tuanya sudah tua. Wali Paidi tidak tega kalau meninggalkan orang tuanya sendirian tanpa siapa-siapa yang selalu siap membantunya. Wali Paidi sudah sangat senang melihat kakaknya telah menjadi orang semua. Tapi ketika Wali Paidi sudah lulus aliyah, dia disuruh abahnya untuk mondok. Abahnya bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang menyuruhnya untuk memondokkan anaknya. Ibunya sebenarnya menentang keras keinginan abahnya. Ibunya ini tidak tega melihat Wali Paidi pergi sendirian di tempat yang jauh. Ibunya ini sangat sayang dan memanjakan Wali Paidi. Tapi abahnya tetap bersikukuh untuk tetap memondokkan Wali Paidi. Keputusan abahnya tidak bisa diganggu-gugat, abahnya ini memang keras dan tidak mau mengalah kalau mengenai hal-hal yang bersifat akidah. Walaupun di hal lain yang tidak bersifat akidah, abahnya ini sering mengalah terhadap ibunya. Berangkatlah Wali Paidi mondok ke Jombang sesuai petunjuk Sunan Gunung Jati.